Hai, selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fare Pieriandi dari Fakultas Hukum UMK NIM 2019-20.025. Di sini saya akan membahas mengenai diskusi kasus, yakni dari mata kuliah hukum klinis yang diampu oleh Bapak dosen Yusuf Istanto. Dan di sini saya akan membahas mengenai duduk perkaranya dahulu, yakni yang mana seorang anak yang bernama Andi berusia 13 tahun diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Bunga, yang mana Bunga tersebut masih berumur 8 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Di sini menurut berdasarkan kesaksian Bunga, yakni Andi melakukan pencabulan tersebut terhadap Bunga sebanyak 8 kali, yang mana terjadi 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, dan 3 kali ketika pelaku dan korban sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Di sini juga untuk memperkuat bukti tambahan, yakni seorang orang tua Bunga yang melakukan visum, yang mana disebut visum et repertum terhadap korban. Dan dari visum tersebut diketahui bahwa terdapat luka lecet dan memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Dan di sini berdasarkan atas laporan dari orang tua Bunga, yang mana telah melaporkan Andi sebagai pelaku tindak pidana terhadap pencabulan terhadap Bunga. Dan di sini sendiri polisi melakukan proses lidik dan sidik terhadap tindak pidana yang diduga. Dan kemudian setelah proses tersebut, Andi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana persetubuhan anak, yang mana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kemudian kasus tersebut telah dinyatakan P21, maka kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya akan menjalani proses hukum di pengadilan. Dalam menurut kasus yang ada tersebut, yang mana kasus Andi dilaporkan oleh orang tua Bunga atas dugaan tindak pidana cabul anak di bawah umur. Sebagai kasus tersebut, tindakan pencabulan Andi terhadap Bunga yang dapat dikenakan pasal 69 ayat 2, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sebuah tindakan. Dan di sini sendiri menurut proses dari sidik polisi tersebut, yang mana Andi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kasus tindak pidana tersebut, dan dalam kasusnya telah dinyatakan P21, yang mana dalam hal tersebut dapat dilakukan penahanan terhadap penuntut umum dan dilakukan penahanan paling lama 5 hari. Dan jika di sini saya diberi mandat sebagai kuasa hukum Andi, langkah hukum yang akan saya ambil dalam memposisikan diri sebagai kuasa hukum Andi tersebut, yang mana harus mengacu pada keputusan Presiden yang terdapat pada nomor 36 tahun 1990, yakni mengenai konvensi hak yang mana telah diakomodir dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dan di sini sendiri Andi masih berusia 13 tahun, yang mana masih di bawah 14 tahun. Bahwasanya dalam Undang-Undang Pengadilan, yakni dalam pasal 69 ayat 2, telah dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dan seperti halnya terdapat dalam pasal 82 ayat 1, dijelaskan juga bahwa tindakan hanya dapat dikenakan kepada anak yang terhadap kasus atau terhadap sebuah kasus itu harus dikembalikan kepada orang tua atau wali.
Dan dalam kasus pencabulan Andi ini, bahwa Andi harus dikembalikan ke orang tua atau melakukan perawatan di LPKS. Dan selain itu, Andi juga harus diserahkan kepada seseorang atau perbaikan akibat tindak pidana mental. Sekian bahan diskusi mengenai tindak pidana kasus yakni pencabulan anak di bawah umur menurut saya. Terima kasih.